bisnis daring. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi literasi, mengenali akurasi informasi dalam paparan lisan, menjelaskannya kembali, menganalisis serta dan menyampaikan pendapat dalam diskusi menggunakan pengetahuan dan data yang diperoleh dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nih, sekarang nih gampang banget gitu ya buat kita, daripada susah-susah pergi ke mall gitu, semuanya bisa kita dapetin dari jempol aja gitu. Tapi sebenarnya bikin kita jadi konsumtif banget nggak sih? Tapi nggak apa-apa. Emang ada gaji tuh buat dihabisin ya, nggak dihabisin, buat nikmatin juga sedikit gitu. Makanya nih kita akan bicara mengenai yang memungkinkan gitu buat kita shopping kayak gini lewat jempol aja, yaitu dunia e-commerce, karena pasti banyak banget generasi muda yang tertarik banget gitu. Sebenarnya karir di dunia e-commerce nih seperti apa sih, serunya kayak gimana sih? Makanya kita akan bahas di Vokasi Kini kali ini bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung, yaitu ada Novitri Dia Lista Wulandari. Bu Novi ini adalah Head of Corporate University PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Halo Bu Novi. Halo, apa kabar? Baik, Bu Novi gimana? Baik, sehat, Baik. alhamdulillah. Baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung. Dan selain itu juga ada Rosmeta Novelinda, pengusaha e-commerce. Halo. Halo. Hai, oke. Dan narasumber yang ketiga ada juga Pak Radityo Triatmojo, Head of Public Policy and Government Relation Shopee Indonesia. Halo, Pak Radit. Halo, apa kabar Mbak? Baik, Pak Radit gimana? Shopee gimana? Shopee, ya, alhamdulillah baik-baik juga. Baik-baik Saya juga juga. baik-baik. Alhamdulillah. Nah, makanya kita penasaran nih kalau misalnya kita bicara mengenai e-commerce, pasti salah satunya yang terbesar memang tempat Pak Radit nih bekerja. Nah, sebenarnya seberapa menjanjikan sih karir dan pendapatan ketika kita bicara mengenai dunia e-commerce, khususnya mungkin yang di Indonesia ya? Oke, kalau karir ya, mungkin ini salah satu, kalau saya boleh bilang ya, salah satu industri yang cukup difavoritkan anak-anak muda sekarang, terutama yang baru lulus ya. Baik itu di level SMK maupun dari universitas gitu ya. Jadi kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena kita pun rata-rata umurnya di bawah 30 ya, karyawan-karyawan kita gitu ya. Mungkin saya salah satu yang cukup berumur dianggapnya. Oh iya? Tapi memang memang industri teknologi seperti Shopee, e-commerce gitu memang satu industri yang sedang menjanjikan lah. Jadi dan juga gaya seperti bekerjanya gitu juga kan yang model open office, kemudian kalau di kita tuh ada kita dikasih snack gratis lah segala macam, ada Shopee Fit yang punya latihan Zumba dan segala macam supportnya gitu. Jadi benar-benar bisa membuat teman-teman ini yang bekerja sangat nyaman lah dan menjadi salah satu favorit mereka gitu ya untuk industrinya. Bener-bener Gitu. Kalau ya. besaran gaji sih saya rasa nggak bisa di-reveal di sini ya. Tapi kisaran ya boleh tentunya kisaran juga intinya gini, kita sangat kompetitif lah, Ya, gitu. oke. Kan orang juga kalau kerja nggak mungkin cuma environment aja, tapi juga harus ada kompensasi yang sesuai ya. Oke.
gitu. Jadi ya tentunya kita sangat kompetitif lah untuk gaji. Oke, baiklah. Oke, dan saya juga penasaran sebenarnya kalau dari Pak Radit gitu, sebenarnya kemampuan atau kompetensi apa sih yang sebenarnya harus diajarin di sekolah saat mereka menempuh pendidikan agar mampu untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di e-commerce? Ya, oke. Kalau level SMK mungkin ya, atau SMA gitu ya, level 12 tahun wajib belajar, itu saya rasa perlu pengenalan bagaimana retail itu secara offline maupun secara online gitu ya. Jadi dasarnya ini kan salah satunya juga tentang retail, tentang jual beli secara online. Kalau online-nya sendiri saya rasa mereka justru lebih pintar dari kita-kita biasanya. Ya, mereka sudah lebih terbiasa, mereka lahir sudah ada internet gitu. Jadi terkait online-nya sendiri, untuk akses ke online-nya saya rasa mereka sudah tahu. Tapi apa sih strateginya gitu? Atau apa yang bisa dimulai paling mendasar? Misalnya bekal buat teman-teman SMK katakan ya. Buat teman-teman SMK tuh apa sih bekalnya? Jadi minimal mereka tahu cara berjualan, buka toko, terus upload barang, fotonya seperti apa sih barangnya, deskripsinya seperti apa gitu. Mereka jadi biasanya kalau SMK sudah dapat sense kalau e-commerce ini kan barangnya kita nggak pernah lihat ya, gitu. Jadi apa sih yang bisa mengconvince seorang pembeli gitu ya, atau calon pembeli biar tahu ini terpercaya, barangnya juga bagus gitu. Terus bisa expect akan sampai berapa lama gitu. Nah, hal-hal seperti ini secara administratif itu agak berbeda dengan offline. Jadi administratif secara online ini mungkin bisa dimulai diajarkan ke mereka-mereka di SMP, SMA gitu, SMK. Oke. Apakah memang sebegitu menjanjikannya dan nantinya dinamikanya seperti apa? Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Vokasi Kini. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Obrolan tentang kesehatan, ragam topik menarik seputar pola hidup sehat, mengenali berbagai gejala penyakit dan cara penanggulangannya. Hai, saya Dok Bun. Saya Dok ya. Kami berdua ada di Indonesia Sehat. Karena sehat itu Asik. mau sehat. Selalu saksikan Indonesia Sehat. Tiap hari Senin sampai Jumat, Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. hanya di TVRI. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Hai adik-adik di seluruh tanah air, menggambar itu dapat meningkatkan kreativitas loh. Di sini, Kak Iwan akan memberikan tips, contoh mewarnai, belajar menggambar bersama yang seru dan menyenangkan. Mari menggambar, setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca.
Kembali lagi di Vokasi Kini, kita masih berbicara mengenai bisnis daring dan bagaimana dinamika di dalamnya. Dan selanjutnya saya juga ingin tahu dari Ibu Novi. Ibu Novi, tadi udah dengar beberapa pernyataan dari Pak Radit. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, pendidikan vokasi SMK dengan kurikulum yang sekarang ini, saat ini ada, itu udah bisa belum memenuhi kebutuhan industri, Bu? Saya nggak terlalu tahu ya kalau misalnya terkait dengan industri yang lain. Tapi kalau terkait dengan industri pembiayaan sendiri, menurut saya memang masih perlu beberapa tambahan yang khusus membahas tentang industri pembiayaan. Itu kenapa pada tahun 2014 Adira Finance sebetulnya sudah mulai bekerjasama dengan vokasi, tetapi memang baru di Jabodetabek. Kita waktu itu kerjasama dengan 5 SMK. Kemudian tahun 2016 kita mulai kerjasama secara nasional. 21 SMK di seluruh Indonesia, kita memasukkan kurikulum industri pembiayaan kepada kurikulum SMK. Ada 4 titik atau 4 fokus kita, yaitu overview terhadap industri pembiayaan sendiri. Terus bagaimana menjual, gitu ya, karena kayak tadi misalnya Pak Radit gitu ya, di online dengan kita yang offline itu pasti berbeda. Terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana menangani akun pembiayaan. Karena kalau mungkin di tempat lain itu sales itu terjadi sekali kemudian selesai. After sales service yang harus kuat. Kalau di industri pembiayaan adalah bagaimana setelah menjual kita harus memanage itu dalam tenor kita. Bisa 3 tahun, bisa 2 tahun ataupun 4 tahun. Dan yang terakhir, yang paling penting karena kita banyak sekali berhubungan dengan konsumen secara langsung, buat teman-teman atau adik-adik di SMK ini, kita memasukkan yang namanya etika profesional. Itu semua kita embed dalam kurikulum dengan SMK. Contohannya adalah 21 SMK secara nasional yang mungkin akan kita review lagi tahun ini atau tahun depan untuk penambahannya. Etika profesional boleh dijelaskan sebenarnya lebih lanjutnya seperti Sebetulnya apa? lebih ke soft skill sih ya, grooming, terus bagaimana bertemu dengan orang, bagaimana menghadapi misalnya ada customer yang susah, bagaimana kemudian kalau kita harus meyakinkan orang untuk kemudian mau memakai produk kita gitu. Itu kita kemas dalam satu kurikulum yang kita sebut dengan etika profesional. Oh, oke. Gitu. Kemampuan komunikasinya juga ya pasti diasah di situ. Kemampuan selling skill sama komunikasinya. Oke. Kemudian saya ingin bertanya kepada Mbak Rosmeta. Mbak Rosmeta kan saat ini bekerja mempunyai usaha sendiri gitu sebagai seorang marketing pastinya gitu. Ini kan setiap harinya Mbak Rosmeta nih bertemu dengan berbagai tipe konsumen. Nah, gimana sih caranya bisa mempersuasi mereka gitu ya, mempengaruhi supaya mereka mau membeli produk kita? Baik. Jadi kita itu pertama kita harus mengetahui konsumen itu ada beberapa sifat. Jadi kita nggak bisa mensamaratakan servis yang kita berikan kepada semua konsumen. Contohnya ada pelanggan yang impulsif. Kalau pelanggan yang impulsif itu mereka semua ingin serba simple. Cara kita menanggapinya itu ya kita memberi penjelasan kepada mereka dengan singkat, jelas, dan padat. Karena mereka nggak suka penjelasan yang bertele-tele. Oh, oke. Beda-beda tipe konsumen gitu ya. Karena memang ini sebenarnya menariknya tadi mungkin kalau di SMK bisa diajarkan ilmu sabar gitu ya. Karena intinya adalah mengajarkan para penjual gitu ya yang bergerak di dunia marketing, e-commerce ataupun apapun yang mau dijual itu harus lebih sabar menghadapi konsumen. Saya akan kembali ke Ibu Novi. Bu Novi, tadi kita udah bahas perkenalannya gitu ya mengenai bisnis daring ini kira-kira seperti apa. Tapi kalau bicara dari teknologi dan juga perkembangannya, ini kan sangat cepat kan Bu, dan berubah-ubahnya tuh benar-benar hitungan hari gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih strategi yang benar gitu supaya materi yang dipelajari di SMK ini bisa mengikuti perubahan yang ada di industri? Oke. Mungkin saya menjawabnya berdasarkan pendekatan yang kami lakukan secara internal Adira ya. Jadi kalau di Corporate University Adira Finance, kita itu pakai 2 pendekatan. Satu kita sebut dengan macro learning, 2 kita sebut dengan micro learning.
Nah, kita juga paham kalau kita embed kurikulum kita dengan kurikulum Diknas, itu kita tidak bisa mengubah dengan cepat. Butuh waktu paling tidak 1 tahun untuk mengubah satu kurikulum. Nah, kita melakukan itu sebagai macro learning yang memang tidak bisa kita ubah dengan cepat. Tetapi kita juga paham di dalam dunia bisnis, perubahan itu hitungannya bulan. Sehingga kalau kita pakai yang 1 tahun tadi, itu menjadi sangat tidak update. Kita pakai yang pendekatan namanya micro learning. Nah, micro learning itu apa? Biasanya kita pakai dalam bentuk misalnya video, kita kasih e-book, kita kasih gamification sebagai materi-materi pendukung dari kurikulum tersebut. Jadi itu adalah satu kurikulum yang kita pakai apabila ada updating terhadap materi kurikulum yang makro. Itu untuk memastikan bahwa materi yang ada selalu update. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat paham sebetulnya kita tuh sangat tergantung sekali dengan guru, karena beliau yang akan membantu kami untuk menyebarkan hal tersebut. Sehingga development terhadap para guru ini juga jadi salah satu prioritas kita pada saat kita mengelola program kurikulum dengan teman-teman SMK. Yang ketiga, itu adalah kekuatannya di magang. Itu kenapa kami dengan kuota yang terbatas gitu ya, tidak semuanya memang bisa kita kasih, tapi kita memberikan kesempatan untuk magang di Adira Finance. Kenapa? Supaya teman-teman itu juga tahu secara teori seperti apa, kemudian secara praktek seperti apa, sehingga diharapkan setelah itu mereka cukup siap untuk terjun ke dunia pembiayaan. Itu yang kita lakukan. Oke, baiklah, pendekatannya seperti itu ya yang tadi dijelaskan oleh Bu Novi. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Vokasi Kini. Hai adik-adik, tentunya kita tahu saat ini dunia sedang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Virus ini menyebabkan batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Bahkan bisa menyebabkan kematian loh. Ukurannya sangat kecil, penyebarannya sangat cepat, dan mudah masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, atau mata kita. Coba deh bayangkan, kita berada di suatu tempat yang ramai, kemudian salah satu dari kita tertular virus corona. Lalu ia bersin atau batuk yang membuat virusnya berpindah ke tubuh atau benda yang kita sentuh. Saat tiba di rumah, tanpa kita sadari, virus itu berpindah ke adik, kakak, atau orang tua. Jika begini, yang tertular akan semakin banyak. Ih, serem! Untuk itulah kita diminta agar tidak berkumpul, dan sementara waktu belajarnya di rumah dulu. Lewat daring, belajar di rumah juga bisa menyenangkan loh. Kunjungi tautan ini ya. Tetap di rumah ya adik-adik, jaga kebersihan dan kesehatan. Perbincangan masalah sosial yang terjadi bersama para psikolog dan bintang tamu dikemas secara interaktif. Indonesia Sehat, rubrik psikologi, Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indonesia, Jamrut Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah. Keindahan budaya dan alam dan memikat. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Ayahku adalah seorang tukang roti. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Dan aku sangat bangga dengan ayahku. Mari bersama, junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong.
Kembali lagi di Vokasi Kini, kita masih berbicara mengenai bisnis daring dan bagaimana dinamika di dalamnya. Nah, kalau gitu saya juga pengen tahu kan Rosmeta nih lulusan vokasi SMK. Sebenarnya ilmu yang dipelajari saat di sana tuh apa aja sih yang bisa diterapkan saat ini di bidang usaha, Mbak Rosmeta? Oke, yang saya bisa terapkan dari jurusan saya, jadi materi yang bisa saya ambil kayak kalau kita mau mulai wirausaha, kita harus tahu dulu riset pasarnya apa, strategi pemasarannya kayak gimana, terus kita harus tahu bagaimana cara menghadapi konsumen, kita harus tahu karakteristik konsumen kayak gimana, terus bagaimana cara menghitung harga jual, laba, dan alat-alat penunjang. Oh oke, jadi pos-posnya jelas gitu ya kalau memang dibutuhkan untuk menunjang strategi pemasarannya lebih lanjut. Oke, kalau gitu saya juga pengen tahu dari Pak Radit. Pak Radit mengenai penyerapan tenaga kerja ahli di bidang e-commerce itu seberapa banyak nih sebenarnya Pak Radit kebutuhannya dan juga saat ini supply-nya seperti apa? Oke, kalau spesifik e-commerce ini kan sebenarnya industri baru ya. Jadi tentunya kita masih kekurangan untuk tenaga ahlinya ya. Mungkin istilahnya bukan tenaga ahli ya, tapi memang memiliki skill ya, keahlian inilah ya, keahlian e-commerce. Jadi kalau memang sudah bisa di area itu gitu. Ini kan ada banyak hal juga di area e-commerce. Jadi misalnya ada sisi bisnisnya, kemudian ada sisi operationnya, kemudian ada sisi pemasarannya, dan lain sebagainya gitu ya. Yang memang specifically berhubungan dengan e-commerce gitu. Nah ini tentunya kita masih sangat terbuka lebar gitu ya untuk talenta-talenta yang memang sudah paham di e-commerce, terutama di bidang-bidang tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi posisi sekarang apakah perlu? Pasti perlu. Saya rasa nggak ada platform teknologi yang tidak perlu talenta digital. Oh baiklah, sangat terbuka ya pastinya. Tapi kalau ngomongin prospek karir gitu, seperti apa sih jenjang karir yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Radit? Jadi misalnya kalau baru masuk atau baru lulus itu tentunya katakanlah di sisi pemasaran gitu ya, tentunya akan mulai bekerja sambil belajar gitu ya. Jadi mempelajari kalau di istilah kami namanya campaign. Jadi marketing campaign-nya itu bagaimana sih bekerjanya, ya bagaimana strateginya, apa yang perlu dilakukan. Misalnya, oke kita cari namanya dulu, kemudian kategori barangnya, kemudian katakan periodenya, kita set periodenya. Lalu insentif pemasarannya mau seperti apa gitu. Jadi semua itu nanti dijahit, kemudian nanti si personel ini mungkin akan membantu dari sisi katakanlah dari sisi insentif pemasaran. Jadi dia akan menyiapkan sepertinya kita perlu misalnya ekstra free ongkir misalnya, atau ekstra free ongkir. Oke, bagaimana caranya? Oh berarti harus menghubungi tim ops yang tahu teman-teman logistik gitu. Jadi karena kan free ongkir tentunya berhubungan dengan mitra logistik ya, gitu. Bagaimana mengaturnya dan lain sebagainya gitu. Lalu misalnya atau cashback. Oke, cashback berapa ya? Nah cashback berapa ya ini kita harus melihat harga barang yang populer. Nah kalau gitu saya juga ingin tahu dari Bu Novi, apakah demikian juga kalau kita bicara mengenai produk finansial secara daring ini? Apakah tenaga kerja ahli gitu ya yang dalam terapan pendidikan vokasi ini benar-benar bisa diserap di lapangan kerjanya? Mungkin Adira Finance hari ini itu kita mulai mengembangkan bisnis digital itu dari tahun 2011 sebetulnya. 2011. Ini memang belum menguasai dari total seluruh bisnis kami. Tapi kedepannya ini akan terus diperbesar secara rasio. Sehingga menurut saya kita sangat memerlukan teman-teman terutama yang lulusan digital kali ya,
itu untuk bergabung dengan Adira Finance, karena pendekatan kita hari ini memang sudah tidak bisa sama dengan pendekatan kita di 5 tahun yang lalu. Kita juga lihat tren bahwa semakin mudah itu diakses, itu akan semakin mudah juga orang itu mau membeli. Nah, ini kita perlu juga teman-teman yang memang punya kapasitas kompetensi di situ untuk masuk dan bergabung dengan kami. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, kalau gitu terakhir saya ingin tahu dari Mbak Rosmeta tips and trick gitu ya untuk teman-teman yang mau mulai berwirausaha di bidang e-commerce itu apa aja? Silakan. Ya, jadi tips buat generasi muda gak banyak, tapi emang yang utama itu tipsnya harus ada niat, terus berdoa dan berusaha, dan yang utama itu jangan gengsi, karena kebanyakan generasi muda sekarang itu mau berjualan tapi gengsi. Kita harus melakukan hal-hal baru, jadi jangan stuck di seperti itu aja jualannya, jangan, karena nanti konsumen kita juga bakal bosan. Oke, baiklah. Semoga tips and triknya bisa mencerahkan gitu generasi muda yang emang pengen berwirausaha. Terima kasih banyak Mbak Rosmeta untuk informasinya, dan juga tadi dari Bu Novi, terima kasih, dan juga Pak Radit yang sudah bergabung bersama kita. Intinya memang kalau kita bicara mengenai bisnis daring ini luar biasa potensial, ke depannya pasti akan terus banyak perubahan dan terus membutuhkan banyak tenaga kerja, apalagi generasi muda di situ. Jadi sumbangsinya sangat dibutuhkan. Nah, mungkin ini cocok buat kalian generasi muda yang suka dengan perubahan, suka dengan teknologi gitu ya. Mungkin juga yang suka shopping gitu, jadi tahu betul gitu gimana ya pemikirannya konsumen ke arah mana gitu. Mungkin kalian bisa coba nih cek-cek program vokasi berikut ini, ada beberapa. Jadi program keahlian SMK ada di bisnis dan pemasaran, bisnis daring dan pemasaran retail, itu bisa dicek. Dan juga prodi PT Vokasi, manajemen pemasaran, pemasaran digital, manajemen pemasaran internasional, dan manajemen pemasaran industri elektronika gitu. Jadi mudah-mudahan bidang e-commerce ini menjadi pilihan buat generasi muda yang menyaksikan Vokasi Kini di episode kali ini. Tentunya kita akan membahas berbagai profesi dan bidang-bidang menarik lainnya di Vokasi Kini episode selanjutnya, karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.